何人胆敢在星界内？没想到防御竟森严到了这种地步。你们都下去吧。从5星斗尊达到8星，你们留在此地镇守。是。明宗，给我！海波东，等我失明宗大军压境之时，失明宗敢犯我，死！以后不要什么事都靠武力来处理。廖氏的号召力吗？我们已经招募到20名少阁主尽管放心，这就是星陨阁的少阁主吗？全力配合我。想必你们已经清楚，我们此行的是为联盟扫荡失明联盟，扫动。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-157. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan mendapatkan garis keturunan Dodi dari klan Xiaoya yang telah lama disimpan oleh Xiaoshuan untuk generasi selanjutnya dari klan Xiao, yaitu Xiaoyan. Yang proses itu awalnya sedikit adanya sebuah masalah karena bentrokan kekuatan dari garis keturunan naga Phoenix yang sempat diberikan Xian kepada Xiaoyan, yang hal itu malah menolak penyatuan dari garis keturunan klan Xiao, yang singkatnya pun dibantu dengan garis keturunan klan Gu yang diberikan oleh Sun Er. Hal itu bisa menyelamatkan Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan pun sekarang memiliki 4 garis keturunan, yaitu klan Xiao, klan Gu, naga, dan juga Phoenix. Dan juga setelahnya Xiaoyan mempelajari penuh dari teknik transformasi apinya, yang membuat Xiaoyan juga bisa memiliki simbol dari klan Xiaonya. Dan juga setelahnya Xiaoyan menghabisi Hunnya dan juga Hunli. Dan singkat cerita, setelah itu Xiaoyan pun berpisah dengan Xiaoshuan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan orang-orang dari perwakilan klan yang telah menunggu di depan dari gerbang Tianmu untuk menunggu generasi muda klan mereka kembali setelah melakukan pelatihan di alam Tianmu. Dan juga penetua dari klan Gu penasaran siapakah orang yang akan memiliki peningkatan pesat pada pelatihan di alam Tianmu ini. Setelahnya pun para jenius muda dari setiap klan mereka keluar dari alam Tianmu, termasuk Xiaoyan bersama dengan Sun Er. 平安回来就好。难道他真遇到了小泉，竟提升了？ Yang di sana penetua Tongsuan melihat keberadaan Xiaoyan, ia merasakan adanya peningkatan kekuatan yang sangat berbeda dari tubuhnya Xiaoyan. Hal ini pun membuat penetua Tongsuan menduga kalau Xiaoyan berhasil untuk bertemu dengan tubuh energi dari Xiaoshuan. Dan tak lama kemudian Hunnya dan juga Hunli ia juga keluar dari alam Tianmu dengan kondisi mereka berdua yang sudah tak bernyawa lagi. Dan di sana penetua klan Hun ia menjadi sangat kaget karena Hunnya dan juga Hunli keluar dari alam Tianmu dengan kondisi tak bernyawa. Xiaoyan dan juga Sun Er juga tidak menyangka kalau Hunnya dan juga Hunli ternyata juga akan terlempar keluar dari alam Tianmu walaupun mereka berdua yang telah tewas. Dan di sana pun penetua klan Hun langsung menuduh Xiaoyan sebagai orang yang telah menewaskan Hunnya dan juga Hunli. Xiaoyan tidak mengakuinya dan menjawab kalau penetua klan Hun tidak memiliki bukti untuk menuduh dirinya. Sun Er juga membela Xiaoyan dengan mengatakan bahwasanya Hunnya dan juga Hunnilah yang sebenarnya membuat gara-gara di alam Tianmu, karena mereka berdua yang mencoba untuk menyerang dirinya. Mendengar hal tersebut membuat penetua klan Gu menjadi marah kepada penetua klan Hun, termasuk penetua Tongsuan. 这二人即便不死在天幕，敢袭击我古族神品，你们魂族是越来越像。交代。 Karena para anggota klan Hun yang telah mencoba untuk melukai keturunan jenius dari klan Gu mereka, dan penetua klan Gu serta penetua Tongsuan memojokkan anggota klan Hun tersebut. Penetua klan Hun yang berada di situasi terpojok, ia tidak biasa untuk membela dirinya sendiri menghadapi para anggota klan Gu di dalam sarang klan Gu. Jadinya pun penetua klan Gu berniat untuk kabur dari sana, tetapi sebelum itu ia mengatakan kalau klan Hun tidak akan melupakan masalah ini. Dan setelahnya pun penetua klan Hun pergi dari sana dengan membawa tubuh dari Hunnya dan juga Hunli. 切他无忌，我敌人无可无非是想洗脱兄弟吧。
Setelahnya Shoyan bertanya kepada penetua Tongsuan mengenai keberadaan dari anggota rombongannya, yaitu rombongan Yixian dan juga Mbak Tianhuo. Penetua Tongsuan menjawab kalau mereka telah duluan untuk kembali ke pavilion bintang jatuh. Mendengar hal itu juga membuat Shoyan sedikit khawatir dengan pavilion bintang jatuh karena ia takut pavilion bintang jatuh berada di situasi yang berbahaya, apalagi urusan dengan aula jiwa. Sun Er yang mendengar itu juga ingin ikut bersama dengan Shoyan untuk pergi ke pavilion bintang jatuh, tetapi di sana penetua Tongsuan meminta kepada Sun Er untuk tidak keluyuran terlebih dahulu karena sekarang mereka menghadapi sebuah situasi misterius karena salah satu anggota dari 8 klan kuno, yaitu klan Lin, terputus komunikasinya dengan mereka dan mereka juga telah mengirimkan beberapa orang untuk memeriksa klan Lin, tetapi tetap saja mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun dan dikhawatirkan situasi misterius ini juga akan diterima oleh klan Gu dan sangat dikhawatirkan jika Sun Er malah pergi meninggalkan klan Gu di situasi yang tidak menentu seperti ini. 我同你一起回去。此事很是诡异，已派出诸多强者，族突然关闭了灵界。 Jadinya pun Sun Er diminta untuk tidak pergi. Shoyan juga meminta kepada Sun Er untuk mendengar perkataan penetua Tongsuan dan Sun Er pun menerima perkataan tersebut. Penetua Tongsuan juga memberitahu kepada Shoyan besok ia akan membukakan jalan untuk Shoyan agar bisa kembali ke pavilion bintang jatuh. Shoyan pun berterima kasih dengan hal itu. Singkat cerita, pada malam harinya tanpa Shoyan yang sedang menyendiri dan lalu pun ditemui oleh Sun Er. Sun Er bertanya kepada Shoyan apa yang terjadi. 小医仙他们这么着急回去， 萧炎哥哥， Shoyan menjawab ia merasa khawatir kepada pavilion bintang jatuh karena Yixian dan juga Mbak Tianhuo mereka seperti sedang terburu-buru untuk kembali ke pavilion bintang jatuh dan hal itu membuat Shoyan khawatir kalau pavilion bintang jatuh sekarang berada di situasi yang mendesak. Tetapi pada saat ini juga Sun Er mengungkapkan bahwasannya ia masih cukup sulit untuk berpisah dengan Shoyan karena ia tidak tahu kapan lagi ia akan bisa bertemu dengan Shoyan. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja ayahnya Sun Er datang menemui mereka. Dengan di sini ayahnya Sun Er merasa kecewa kepada Sun Er karena bukannya Sun Er setelah keluar dari alam Tianmu menemui ayahnya, tetapi Sun Er malah tetap bersama dengan Shoyan. Sun Er menjawab dirinya hanya ingin berbicara lebih banyak kepada Shoyan karena sebentar lagi Shoyan akan pergi meninggalkan mereka. Dan setelahnya pun Sun Er berpisah dengan mereka berdua karena Sun Er yang ingin beristirahat. Setelahnya penetua Guyuan datang menemui Shoyan bertanya kepada Shoyan apakah Shoyan telah bertemu dengan tubuh energi Shosuan karena di sini penetua Guyuan merasakan kalau Shoyan telah memiliki garis keturunan klan Shou-nya. Shoyan membenarkan hal itu sekaligus Shoyan juga bertanya apakah ada cara untuk bisa membebaskan tubuh energi Shosuan dari alam Tianmu. Penetua Guyuan menjawab hal itu ia juga tidak tahu karena alam Tianmu sendiri merupakan dunia domain yang dibuat oleh ranah Dodi dan jika Shoyan ingin mencari jawabannya maka Shoyan juga kemungkinan harus berada di ranah Dodi dulu untuk bisa mengetahuinya. Setelahnya mereka juga membicarakan mengenai sebuah bencana misterius yang di sini mereka berdua juga saling tidak mengetahui bencana apa yang sedang mengancam mereka. Apakah bencana ini berasal dari manusia jahat ataupun bencana dari alam? Penetua Guyuan juga tidak mengetahuinya. 应该也不可能的。那如果是魂族呢？ 好好守护古玉便是。 Dan juga setelah itu penetua Guyuan pergi dari sana dan meminta kepada Shoyan untuk beristirahat karena besok Shoyan akan melakukan perjalanan pulang. Singkat cerita, pada keesokan harinya perjalanan pulang bagi para anggota klan kuno telah dimulai termasuk dengan Shoyan. Yang di sana Shoyan ditemui oleh Yao Xinjue dengan di sana Yao memberitahu kalau ia memiliki undangan yang ingin ia titipkan kepada Shoyan untuk diserahkan kepada guru Yalao karena Yao Xinjue yakin undangan ini akan penting bagi gurunya. Shoyan menerima undangan tersebut dan setelahnya juga Shoyan berpisah dengan Sun Er. Mereka berdua saling mengucapkan salam perpisahan dan juga setelahnya mereka pun berpisah dengan Shoyan yang pergi. 萧炎哥哥照顾好自己。我该走了。 Singkatnya Shoyan telah sampai di pavilion bintang jatuh yang di sana Shoyan disambut oleh gurunya. Guru Yalao bangga kepada Shoyan karena Shoyan sekarang telah menunjukkan pesat pelatihannya dari Dozun bintang 5 sekarang telah mencapai Dozun bintang 8. Dan setelahnya Shoyan bertanya kepada gurunya di mana keberadaan dari Yixian dan juga lainnya. Guru Yalao menjawab kalau mereka sekarang telah pergi menuju ke barat laut karena sekarang pihak Aliansian mendapatkan serangan dari sekte Singa Mendung
mendalam. Mendengar hal itu pun seketika membuat Shoyan menjadi sangat khawatir. Guru Yalo juga memberitahu kalau sekte singa mendalam ini kemungkinan besar telah dibantu oleh aula jiwa untuk pemburuan dari aula jiwa mempercepat pemburuan jiwa mereka. Shoyan yang sudah sangat khawatir berniat untuk segera pergi ke barat laut, tetapi Guru Yalo menenangkan kepada Shoyan bahwasanya sekarang rombongan dari Yisian telah mempersiapkan juga jembatan teleportasi untuk bisa mempercepat perjalanan Pavilion Bintang Jatuh menuju ke barat laut. Guru Yalo meminta kepada Shoyan untuk tenang saja dan menunggu jembatan dimensi selesai dibuat. Sekaligus di sini Guru Yalo ingin membantu Shoyan untuk mempersiapkan para pasukan yang akan membantu Shoyan, yaitu para pasukan yang berada di ranah Dozun. Karena Guru Yalo juga telah memberikan berita-berita kepada ranah Dozun untuk bisa ikut kerjasama dengan bayaran berupa pil tingkatan 8. Yang tak lama juga penatua dari Pavilion Bintang Jatuh memberikan catatan berupa mereka sekarang telah kedatangan tamu dari 5 ranah Dozun yang datang untuk menerima tawaran Guru Yalo, yaitu membantu Shoyan berupa bayaran 1 pil tingkatan 8. 这是他们的首期，都不会产生问题。联盟也无法再次组织。玄黄要塞是联盟最后一道。 Setelahnya pun kita berpindah di tempat dari lokasinya Chen-Lin, yang di sini tanpa Hai Bodong memberikan laporan kepada Chen-Lin mengenai penyerangan dari sekte singa mendalam, yang dimana penyerangan itu telah membuat wilayah mereka di pojokan. Dan tak lama kemudian Hai Bodong mendapatkan berita mengenai adanya anggota mereka yang mendapatkan serangan dari pihak sekte singa mendalam, yang dengan segera pun Hai Bodong pergi ke sana untuk memberikan pertolongan. Yang singkat cerita, setelah Hai Bodong datang, 你们留在此地镇守。是。明宗，给我去！海波东，等我失明宗大军压境之时。 para anggota dari sekte singa mendalam mereka mundur dalam pertempuran itu karena sekte singa mendalam mereka yang berniat untuk melakukan penyerangan besar-besaran bersama dengan para pasukan lainnya. Tetapi Hai Bodong tidak membiarkan hal itu dengan ia mengeluarkan teknik dari es naga misteriusnya mengejar para anggota dari sekte singa mendalam sampai membuat mereka tewas di celah dimensi. Kembali kepada Shoyan bersama dengan Guru Yalo, yang di sini mereka masih mempersiapkan para pasukan Dozun mereka, yaitu dengan sekarang sudah terkumpul 20 Dozun. Yang hal ini membuat Shoyan cukup kaget karena tak menyangka pil tingkatan 8 akan bisa menarik banyak Dozun untuk menerima permintaan mereka. Di sana juga Shoyan menyerahkan surat pemberian dari Yao Xingji mengenai undangan dari klan Yao kepada Guru Yalo. Tetapi Guru Yalo tampak menerima surat itu dengan perasaan yang campur aduk yang tidak bisa dimengerti oleh Shoyan. Tetapi Guru Yalo mensampingkan surat ini dan akan lebih berfokus untuk membantu Shoyan mempersiapkan pasukannya. Dan setelahnya pun Shoyan diperlihatkan para pasukan yang berada di ranah Dozun yang dikumpulkan oleh Guru Yalo. 少阁主尽管放心， 这就是星陨阁的少阁主吗？ termasuk dengan para anggota Pavilion Bintang Jatuh yang akan ikut membantu. Total adanya 30 ranah Dozun. Dan singkatnya, setelah Shoyan memberikan kata-kata motivasi kepada para pasukannya setuju untuk membantu Shoyan. 侍卫联盟，扫荡师门联盟，明宗。 Dan mereka semua pun langsung naik ke kapal mereka untuk pergi ke benua barat laut. Sedangkan di lain sisi, pasukan dari sekte singa mendalam mereka juga telah mempersiapkan pasukan tempur mereka untuk melakukan penyerangan kepada Aliansian dan juga Kekaisaran Jama. Dan setelahnya pun ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan penyerangan dari sekte singa mendalam kepada Kekaisaran Jama, yang sekte singa mendalam mendapatkan bantuan dari pihak Aula Jiwa. Peperangan pun terjadi di sana dan kita diperlihatkan dengan Hai Bodong yang mencoba untuk melawan para anggota dari sekte singa mendalam dengan kemampuannya naga es misterius. Dan setelahnya juga diperlihatkan dengan Medusa yang tampak ia begitu sangat cantik dengan pakaian tempurnya, yang di sini Medusa ataupun Chen-Lin memimpin para pasukannya sekaligus ia akan menghadapi pemimpin dari sekte singa mendalam yang bernama Shitian. Yang pertarungan pun akan terjadi di antara mereka berdua, yang setelahnya
tanpa rombongan Shoyan yang telah tiba dengan tanpa Jinlin yang muncul duluan menghadapi para anggota Aula Jiwa, dan juga diperlihatkan Tianzun yang akan memimpin Aula Jiwanya dalam penyerangan ini juga bersama dengan Sekte Singa Mendalam. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!